Suatu malam Adam bercerita, Hawanya tak lagi di jalur yang sama. Bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku nadanya. Mangu 420, selamat datang di Bedah Lirik bersama Bang BL, Bang Levi. Ini berangkat dari kata termangu yang kita maknakan bahwa terdiam tanpa bisa berlogika. Karena boleh saja orang terdiam tetapi logikanya jalan. Ya, atau terdiam karena nggak tahu sama sekali. Ya, dengan tidak tahu sama sekali juga kemudian logikanya berhenti. Gitu. Karena dia tidak berbicara dengan logika. Ya, kan ada kan kalau ditanya tuh, kamu ngerti, dia diam aja. Ternyata dia nggak tahu memang, nggak ngerti misalnya gitu. Ini mangu lebih kepada tertegun, yang ada juga diri kedua, tertegun. Dia tahu cuman nggak mampu mengungkapkan pakai kata-kata lagi gitu. Mungkin lebih kepada itu mangu kah? Dan menarik ya Ari ngambil kata mangu sebagai judul. Iya. Kalau melihat dari segi bahasa, jelas dia memilih kata termangu di mana terdiam tanpa logika. Karena di sini kan jelas nih lanjutannya nih, ego dan air mata kita bicara. Ego dan air mata kita bicara. Iya. Jadi tidak ada peran logika di sini. Seperti itu. Iya. Ego dan air mata kita bicara. Tidak ada peran logika di situ. Iya. Lalu gila tak masuk logika. Iya. Termangu hatiku. Nah menarik. Kau menggenggamku nadanya. Oke. Satu begini. Iya. Satu begini. Berbeda keyakinan. Iya. Berbeda cara jalan menuju Tuhan. Iya. Yang mulanya satu. Oke. Suatu malam Adam berceritanya laki-laki ya? Iya. Suatu malam Adam bercerita. Iya. Kisah ini dimulai dari seorang pria. Oke. Prianya bercerita, Hawanya tak lagi jalur yang sama. Berarti awalnya sama. Awalnya sama. Berangkat dari keyakinan yang sama. Namun kemudian terlihat bahwa bacaan dan doanya mulai berbeda. Itu dimulai dari apa? Ego dan air mata. Kita bicara. Nah, kita bicara di sini bukan kita aku, tetapi ego dan air mata lah yang berbicara. Oke. Ya kan? Sehingga kita memahami termangu di sini adalah terdiam tanpa logika. Ini lirik selanjutnya keren nih. Gila katanya. Tak masuk logika. Ya jelas bahwa ini tidak lagi masuk logika. Bukan ranahnya logika nih. Ini udah bukan ranah logika nih. Maka termangu hatiku. Nah ini termangunya pasti hati. Iya. Kok bisa sampai kau menggenggam aku menada? Kok bisa gitu? Kok bisa begitu gitu loh. Hati tak mampu menguraikannya. Luar biasa. Nah kita masuk ke lanjutnya Bang. Menarik juga. Berdamai dengan apa yang terjadi, kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati bukan yang diyakini. Akhirnya berbeda keyakinan.
nggak mudah untuk melangkah pergi. Nah, bagaimana sih, Bang? Ini cukup kalau saya lirik kita mengerti, tidak menggunakan kosakata yang rumit. Iya. Ya, kata-kata Iya. KBBI yang biasa kita dengar. Iya. Bang, berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati, bukan yang diyakini. Iya. Solusi di depan mata. Yaitu solusinya ketika dia berpindah, ketika kedua pasangan berbeda keyakinan ini berpindah ke ranah logika, maka mereka mendapatkan solusi, yaitu berdamai dengan apa yang terjadi, karena itu kunci dari semua masalah ini. Itu logika banget. Oke. Akhirnya kembali kepada mungkin ke objek-objek lain, orang-orang subjek yang lain, bahwa tergantung Anda mau berdamainya seperti apa. Ada yang memilih berpisah kali ya, ada yang tetap berjalan satu rumah tangga yang sama di luar keyakinan agama masing-masing. Agama yang mungkin di Islam nggak bisa misalnya gitu, atau di agama yang lain mungkin ada peraturan-peraturan tertentu gitu. Tetapi berdamai adalah jalan dari semua masalah ini. Terlepas nanti apapun yang keputusan masing-masing secara agama ya. Ketika Anda memilih artinya solusinya apa sih? Berdamai dengan logika, berdamai dengan apa yang terjadi, karena itu kunci dari semua masalah. Mereka coba berpijak kepada logika. Logika akan mengantarkan mereka bahwa ego harus kalah. Maka kita perlu berdamai. Berdamai dengan apa? Dengan segala situasi yang terbangun saat ini sehingga ada perbedaan di antara kita. Mari kita berdamai dengan apa yang terjadi. Itu kekuatan logika pasti. Gitu. Nah, namun di sini dia pun mengakui jujur. Dengan menggunakan kata jujur, tak mudah untuk melangkah pergi. Karena kenapa? Tidak mudah bagi pasangan yang kemudian berbeda arah, berbeda keyakinan untuk menetapkan satu tujuan bahwa itu pijakannya logika. Tapi tetap mereka pijakannya hati. Maka dia bilang jujur, tak mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati, bukan soal yang diyakini. Kalau yang diyakini, pijakannya logika. Jadi sedikit nih kita berbicara bahwa logika adalah sebuah indikator yang menjembatani dunia material dengan dunia imaterial. Menarik nih, ini yang BL banget nih. Gitu kan? Sementara pembahasan inti dari perbedaan ini bukan di logika. Karena ketika mereka mengarah ke logika, ada kejadian yang bisa didamaikan. Ada peristiwa masalah yang bisa diselesaikan. Memang ada solusi. Ada solusi. Gitu. Ini berbicara soal hati. Hati ketika kita melihat dari sudut pandang Islam, maka dia terbolak-balik. Hati tidak bisa dilogikakan. Hati itu adalah sebuah indikator tentang kehidupan manusia di alam material. Perbuatan manusia yang berhubungan dengan alam material, indikatornya hati. Maka ada kecewa, ada benci, ada iri, ada cemburu, ada amarah, ada kesenangan, ada kesedihan. Itu semua berangkat dari hati. Tidak bisa menerima perbedaan, bahkan terlalu sulit untuk menerima perpisahan. Ini semua berbicara tentang hati. Nah, anak muda sekarang ini terlalu banyak main hati. Dan bahkan tidak hanya itu, gagal mempersepsikan maksud hati itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi terkadang ini logik sebenarnya disebut pakai hati. Sebenarnya logikanya yang bergerak, tapi dia langsung menggunakan hati. Mengatakan ini bawa hati. Bahkan pemaknaan cinta kita banyak yang belum yang memahami dengan berbagai interpretasi, Bang. Cinta hanya bisa dipahami dengan logika. Nah itu, ada yang bilang cinta itu dari hati. Logika gue nggak bisa membahas. Kalau sesuatu yang dari hati, berarti tidak ada standar untuk mengukur sesuatu. Maka itu lebih kepada sebetulnya ekspresi hormonal, seperti pernah Abang ucapkan. Jadi hubungan cinta-cinta yang difahami ini sebetulnya cinta-cinta downgrade. Cinta-cinta downgrade. Iya, penurunan makna ya. Penurunan makna, karena cinta pasti landasannya logika. Hati yang banyak bermain, makanya hari ini cinta menjadi rapuh. Karena bukan cinta sebenarnya. Ini cinta material. Anda akan kecewa. Begitu juga ya. Anda akan cemburu. Misalnya kita cinta, kita nggak pernah bertemu, kayak misalnya, tapi kita belajar dari salah-salahnya. Cintaku kepada Rasul,
cinta sahabatku kepada Isa, misalnya gitu ya. Iya. Nabi Isa. Kan kita nggak pernah bertemu nih bang. Cuman keyakinan itu kuat. Tapi Iya. harus pakai logika ya. Kalau nggak kita nggak akan Logika. nyampe ya. Tak akan sampai seseorang kepada satu keyakinan tanpa landasan logika. Oke, Bagaimana tapi seorang iman- Uwais Al-Qarni Iya. tidak pernah berjumpa dengan Ar-Rasul tapi dia begitu mencintainya. cintai, ya. Pasti cintanya berangkat dengan logika sehingga tumbuh satu keyakinan yang kuat. Ketika dia menggendong ibunya dan sampai di kota Mekah untuk berhaji dan berharap berjumpa dengan baginda Rasul, sayangnya beliau tidak berjumpa dengan baginda Rasul. Dan di situ tidak ada kekecewaan. Tidak Kenapa? ada- Karena tidak bermain hati. Iya. Logikanya penuh. Sehingga keyakinannya penuh. Oke, dan- Apa yang datang dari oh. sisi Tuhannya telah mampu dilogikakan. Iya, lalu baru masuk ke dalam hatinya, menempel dalam hatinya. Jadi basic logika itu jadi, Logika dulu. Iya, iya, iya. Logika memahami segala sesuatu sebagai sebuah indikator dari alam imaterial ke alam material. Kemudian hati sebagai sebuah indikator alam material dan gerak manusia itu kemudian menjadi tunduk. Oke. Ketika hati tunduk dan lembut, maka logika berperan kuat. Hati yang telah dikuasai oleh logika mengantarkan manusia kepada satu hal yang disebut bijak. Bijak. Oke, berat. Aku ambil kutipan quote dari Buya Hamka. Ya, Kata Buya Hamka, iman tanpa ilmu laksana lentera di tangan anak bayi. ya, Ilmu tanpa iman laksana lentera di tangan pencuri. ya. Ya, Jadi pun logika pun hebat, tetapi tanpa keyakinan, tanpa iman yang hati yang tunduk, yang benar-benar berserah. ya, Walaupun dia terbolak-balik tidak bisa dimanajemenin mestinya ya. ya. Tetapi itulah, kalau dia ilmu itu tanpa iman, bayangkan di tangan pencuri bang, kita akan sangat-sangat tidak berkemanusiaan akhirnya. Ya, Kita hilangkan semua bicara tentang manusia, apalagi tentang Tuhan gitu ya. Dan ya, iman tanpa ilmu ibarat lentera di tangan seorang bayi. iya. Iman kan adalah satu hasil akhir dari kombinasi hati yang akal logika yang memimpin dan kemudian mengajak hati untuk memahami segala sesuatu sehingga lahir bijak. Jadi kalau orang sudah bijak, ilmunya itu terpakai. Jika dia tidak bisa bijak, tidak bisa mutmainah, maka ilmunya percuma. Iya. Seperti anak kecil. Iya, itu maksudnya. Oke. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini terlihat bahwa ini logika sekali. Dan bingung secara hati ya, tadi Bang bilang jelasnya itu ya. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Oh, jangan salahkan fahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Seperti Istiqlal dan ini nih, Istiqlal dan seberangnya ada Katedral. Coba, jangan salahkan fahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Ya nggak ada yang tahu sih bang ya. Proses. Nah, yang kalimat nih, siapa yang tahu, siapa yang mau? Sebenarnya ada proses sebelum itu kan bang. Karena kan kita sering baca, belajar, bergaul, itu kan mempengaruhi manusia ya. Iya. Sehingga proses berpikir akhirnya mereka berpisah secara keyakinan. Di saat mereka sama, mungkin ada proses hidup di antara mereka berdua sehingga sudut pandangnya berbeda. Nah ini siapa yang tahu, siapa yang mau? Apa yang BL bisa jelaskan secara mendalam lagi atau perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda? Iya. Abang juga pernah muda. Ya kan? Gak mungkin langsung lahir kayak gini ya. Iya. Pernah muda, pernah juga termangu, Ya. pernah juga tertegun. Namun satu hal yang hilang dari generasi muda saat ini adalah gemar membaca, memperkuat literasi. Oh, oke. Seperti itu. Oke, anak muda sekarang
punya banyak fasilitas yang lebih memudahkan. Mereka bisa pakai iPad, mereka bisa banyak gadget yang mereka bisa pakai. Namun perbedaan membaca di atas iPad dengan di atas kertas itu tidak sekuat di atas kertas. Ya, secara ya. Ruhnya beda banget. Beda sekali. Tidak akan terekam kuat. Begitu juga yang kedua, tradisi menulis. Kita kehilangan banyak tradisi menulis. Nah, faktanya data membuktikan itu, Bang. Kita minat bacanya rendah minat baca di bangsa ini. Mungkin di ASEAN salah satu yang paling rendah. Tuh. Sedangkan nulis pakai jempolnya cepat. Itu dia. Nulis pakai jempol ya. Iya. Komen-komen gitu-gitu. Betul. Apa head speech dan akhirnya cepat. Ya mendahului. Akhirnya jempol mendahului akal. Tanpa harus menjelekkan satu generasi dengan generasi yang lainnya, coba perhatikan karya sastra, esai, novel, film, lagu, goretan di lukisan dan lain-lain. 30 tahun, 40 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Telah terasa terjadi pendangkalan dalam pemaknaan dan artinya kehidupan dan lain-lain. Nah, ini akibat kita sudah mulai, kita tidak salahkan siapa-siapa. Ketika kita bersama-sama mulai meninggalkan tradisi membaca dan menulis. Nah, ini jadi pengaruh besar. Sehingga setiap manusia hari ini limbung dan kehilangan arah. Di sini dia bicara tentang jangan salahkan fahamku kini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Ketika kita berpijak kepada literasi yang kuat, sehingga itu menjadi landasan keimanan kita, karena iman sebuah hasil, seyogyanya segala sesuatu itu sudah terencana. Kita sudah tahu. Kalau kita sudah tahu, kita tahu apa yang kita mau. Sehingga tidak ada lagi sosok di seberang sana dan aku di seberang sini. Kita akan bersama-sama selalu pergi kemanapun juga. Karena segala sesuatu by design. Tuhan menciptakan semesta by design, Tuhan menciptakan kita by design. Namun boleh jadi nih, kita keluar dari desainnya. Sehingga kita limbung. Kita limbung dalam kehidupan. Dalam bersahabat, dalam bercinta dalam tanda kutip. Karena abang selalu memahami antara manusia ini, apalagi lawan jenis, itu bukan cinta. Itu ekspresi hormonal yang berangkat dari suasana hati. Butuh waktu untuk memahami makna itu. Jangan langsung depan aku cinta kamu baru besok 2 hari kemudian setelah aku benci kamu. Secara itu comfortnya gitu, segampang. Betapa mudahnya ketika cinta itu kita pahami, Putra. Ini industri. Cinta bahkan jadi industri. Cinta jadi zaman dulu waktu abang ya, jadi Hallmark. Maaf sebut merek. Ucapan-ucapan Valentine ini itu industri. Dalam film cinta betul-betul jadi industri. Dalam novel-novel menjadi industri. Akhir semua diindustrikan. Karena cintanya bukan cinta imaterial. Ini cinta dalam wujud material. Sehingga abang menolak itu kata-kata cinta. Lebih kepada hati saja ini sih. Menarik, makasih Bang Robi, Bang Ari dari 420, teman-teman 420 lainnya nih kita sebutkan ya penulis lagunya ada Robi Satria, Ariel Semana, Asep Nurrahman, Andika Dwi Putra Arman. Teman-teman 420 merumuskan ini suatu sebuah karya lagu yang dirilis tahun 2022 dengan judul baru Mangu. Sekali. Ya kan? Jadi sedikit Bang, satu kalimat menyimpulkan Mangu ini bahwa Bang Ari dan teman-teman di 420 menyampaikan, memberikan pesan kepada kita di sini bahwa ini sering terjadi kok di kehidupan bersosial, bernegara, berbangsa dan kita hidup di dunia ini sering terjadi kok pemahaman yang berbeda-beda di luar tentang agama atau mungkin pemahaman pemikiran yang berbeda gitu. Ada saatnya kita termangu, terdiam dan logika sudah berhenti bukan di luar logika itu sendiri. Udah gila menurut logika. Mereka nih anak-anak muda ini mampu mengekspresikan apa yang mereka rasakan dalam literasi yang kalau abang bilang abang tidak bisa menghukumi mereka dengan baju abang. Setuju. Biarkan mereka berjalan, berkarya, kita yang lebih senior mengapresiasikan karya mereka karena mereka juga memiliki waktu dan ruang untuk terus mengupgrade. Dan bisa jadi kemudian hari pemikiran mereka mengeluarkan karya-karya lebih dalam. Harapannya seperti itu. Saya mengupgrade diri selalu. Betul. Setiap tahun berubah, musim berganti. Mungkin pemikiran-pemikiran lain akan muncul. Jadi bukan tentang benar atau salah. Ini bukan tentang benar atau salah. Tapi yuk
menarik nih cara penulisan dari Ari gitu dan teman-teman. Iya. Ini menaikkan aset dan omset literasi Indonesia hari ini tuh. Ya kan, dengan tidak bahasa yang rumit-rumit tapi yang mampu. Iya. Ya, seperti yang Abang bilang, kayaknya seperti puisi deh lagu ini ya gitu. Menariknya juga adalah walaupun dalam beberapa hal kita membahas manusianya lah, bukan produk sebuah lagunya. Kebingungan-kebingungan manusia membedakan cinta dan hati. Namun ini satu hal yang mudah didengar, bahasa-bahasa yang enak, tapi tidak cengeng dan murahan. Baik. Ini penting. Luar biasa. Coba belajar dari mulai tidak cengeng dan murahan. Ya. Sehingga kita akan jauh nanti menapak lebih baik lagi. Gila, termasuk logika, termangu hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Jangan salahkan fahamku ini tertuju. Oh, siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama cara berdoa. Oh, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Udah lirik. Terima kasih dengan Putra. Luar biasa Bang Levi. 420, makasih dengan karya yang bagus. Tetap berkarya. Tetap berkarya dan maju musik Indonesia, maju literasi Indonesia, maju penulis-penulis baru Indonesia. Ya.